Shalom, selamat kita beribadah. Kita bertemu lagi di dalam seri pengajaran firman Tuhan Yayasan Imam Matrajani. Saat ini pada kesempatan ini kita akan belajar tentang kebenaran ini, yaitu Allah menaruh belas kasihan kepada yang dikehendakinya. Mari sama-sama kita buka di dalam kitab Roma pasal 9 ayatnya yang ke-15, 16 dan 17. Sebab ia berfirman kepada Musa, "Aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati." Jadi, hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Ayat 17, sebab kitab suci berkata kepada Firaun, "Itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi." Ayat 18, jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya, dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Jadi di sini belas kasihan Tuhan kita akan bahas. Tidak dikatakan bahwa atas usaha orang, tetapi karena kemurahan Tuhan. Jadi di sini ya, apapun keadaan kita yang sudah kita alami sampai hari ini, entah itu jalan kita menemui yang namanya katakan dalam tanda petik kegagalan, tetapi percaya pertolongan Tuhan datang kalau Tuhan menghendaki kita menerimanya. Jadi di sini tidak tergantung kepada usaha kita, tetapi karena belas kasihan Allah. Nah, salah satu contoh kita perhatikan di sini, bagaimana belas kasihan Allah itu turun kepada seseorang. Kita lihat di dalam firman Tuhan, di mana terjadi cerita di dalam Yohanes pasal 5 itu ayat 1 sampai 9, penyembuhan ya pada hari Sabat di kolam Bethesda. Jadi kalau kita lihat di sini ya, pada waktu itu dikatakan bahwa ada hari raya orang Yahudi. Dan dikatakan di situ Tuhan Yesus ya berangkat ke Yerusalem. Nah, di Yerusalem di dekat pintu gerbang domba di ayat 2 ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Nah, di kolam itu ada 5 serambi diceritakan di situ, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Itu dikatakan ada di situ orang-orang buta, ada orang-orang timpang, ada orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Karena sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu, dikatakan barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Nah, kita lihat di sini di ayat 5 dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkata dia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Terus ayat 7 dikatakan, jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Ayat 8 kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah." Dan dikatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan, tetapi hari itu hari Sabat. Jadi di sini, apapun keadaan saudara, mau lama apapun waktunya, Tuhan Yesus, Allah dalam belas kasihannya bisa datang kepada kita tanpa kita mengerti. Dan di sini kita lihat 38 tahun, berarti kalau kita urut di sini
sebelum Tuhan Yesus lahir 8 tahun sebelum datang ke dunia, Tuhan sudah memperhatikan orang itu. Karena Tuhan Yesus mulai melayani pada umur 30 tahun. Jadi 8 tahun sebelum Tuhan Yesus turun ke bumi, datang ke dunia, Dia telah memperhatikan orang ini yang datang ke kolam Bethesda. Untuk apa? Mencari pertolongan. Pengharapannya datang ke situ. Ada pengharapan, mungkin kalau dia ke situ dia sembuh. Mungkin imannya kepada kolam itu. Tetapi di sini Tuhan melihat usaha dari orang ini. Nah, kita perhatikan di sini, apapun keadaan, saya katakan lagi, jangan pernah putus asa. Saudara jangan kecewa apabila keadaan yang sulit menghampiri kita. Ingat, belas kasihan Tuhan datangnya hanya dari Dia, bukan dari manusia, bukan dari situasi, tetapi datang dari Allah. Dan ini juga dalam cerita itu terjadi dan bisa juga menghampiri kita. Jadi di sini ya, ketidakpastian saat ini memang kita lihat di seluruh dunia itu nyata. Jadi apapun keadaan, mungkin Bapak Ibu Saudara dalam rumah tangga hampir-hampir putus asa. Entah suami udah kemana, anak-anak kemana, istri kemana. Tetapi percaya, kalau Anda ada pengharapan kepada Tuhan Yesus, pertolongan itu akan datang, belas kasihan Allah akan datang kepada Anda. Jadi jangan pernah kecewa. Karena begini, bahayanya di kita ketika kita sudah terbiasa lama menunggu, ya, kalau kita perhatikan dalam sakit 38 tahun ini, terbiasa sakit dalam waktu yang cukup lama, kita menganggap sakit itu normal. Benar enggak? Saking lamanya kita anggap biasa. Padahal kita sudah menderita. Kita sudah tidak ada lagi ya hubungan dengan Tuhan. Contoh ya, saya katakan orang kalau sudah sakit cukup lama dia menganggap sakit itu biasa. Contoh begini. Kalau orang ini biasa tinggal di daerah banjir, kalau datang kena banjir pasti dianggap biasa. Tetapi bagi kita yang gak pernah tinggal daerah banjir, terus kita tinggal mungkin 1 malam 2 malam di situ, kita udah ndak betah. Nah, tetapi di sini di ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara, dikatakan begini, ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jadi Yesus tahu keadaan saya dan saudara. Yesus melihat, ya, Dia memperhatikan selama ini kepada kita. Jadi jangan putus harapan. Yesus dikatakan di sini, Yesus bukan saja melihat, tetapi Dia tahu keadaan orang itu. Lamanya pun Dia tahu, dikatakan begitu, 38 tahun Dia tahu. Tetapi di sini yang saya mau katakan kepada saudara bahwa ya, melihat orang ini saking lama dia sakit, jawabannya jadi berbelit-belit ketika ditanya oleh Tuhan, maukah engkau sembuh? Begitu juga dengan kita. Ketika datang firman Tuhan kepada kita, datang teguran kepada kita atau berita-berita dari hamba-hambanya kepada kita, seringkali kita berbelit-belit. Saking mungkin sudah kecewa, sudah putus asa dengan keadaan. Yang saya mau katakan di sini, akibat dari ini banyak orang jadi hilang harapan. Maksudnya begini, kalau kita lihat secara fisik, ya selesai Tuhan langsung bilang sembuh-sembuh. Tetapi yang saya mau angkat di sini bahwa yang lebih parah daripada sakit secara fisik, sebenarnya yang paling bahaya adalah sakit atau lumpuh secara mental atau lumpuh secara rohani. Jadi ini yang perlu diwaspadai oleh orang-orang percaya, oleh orang-orang Kristen. Apalagi dia adalah anak-anak Tuhan, jangan sampai Anda kena yang namanya penyakit lumpuh mental dan lumpuh rohani. Orang mengira dan melihat kalau orang pakai tongkat,
atau dia ada di kursi roda, atau dia sudah terbaring sakit di tempat tidur dan dia tidak berdaya, langsung kita katakan ia lumpuh karena melihat. Tetapi yang saya mau katakan di sini, sebenarnya banyak orang ya yang lagi sehat tetapi sedang lumpuh. Sebenarnya orang yang kelihatan sehat tetapi mentalnya lagi sakit, mentalnya sedang lumpuh. Ini yang harus kita waspadai. Rohaninya telah lumpuh, jiwanya telah lumpuh. Walaupun fisiknya kelihatan tegak atau sehat. Jadi kalau pertolongan Tuhan datang itu jangan pernah takut untuk tidak akan dapat. Tetapi yang saya mau katakan di sini, waktu yang lama ini jangan Anda jadi sakit lumpuh secara mental atau secara rohani atau jiwa Anda menjadi lumpuh. Kalau sudah lumpuh udah susah secara rohani. Jadi di sini mau diangkat kenapa ya orang menjadi lumpuh secara mental. Kenapa? Karena mereka tidak menyadari kalau Yesus ada di tengah-tengah kehidupannya dan sedang melihat serta memperhatikan kita. Itu di ayat 6 itu jelas tadi. Makanya kan dalam Roma 8 ayat yang ke-28 berkata, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi Allah bekerja pada waktu krisis. Allah sedang bekerja pada waktu kelemahan kita. Apapun yang kita alami kemarin dan sampai hari ini, ingat Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita. Mungkin sekarang ini saudara lagi menghadapi jalan buntu. Mungkin saudara pikir ini sudah tidak bisa lagi, tidak ada pertolongan. Ingat, belas kasihan Allah selalu ada. Artinya di sini jangan melihat situasi, jangan melihat keadaan, jangan memperhatikan kendala-kendala seperti orang lumpuh tadi. Bagaimana dia tidak bisa mencapai air kolam dalam kolam Bethesda. Tetapi ingat, diceritakan tadi Tuhan datang menyembuhkan dia tanpa harus sampai ke kolam Bethesda. Jadi kalau dengan Tuhan bisa diterobos. Nggak usah pakai aturan sesuai aturan. Kalau dengan Tuhan bisa diterobos. Tanpa kolam Bethesda dia disembuhkan. Ternyata di sini kelumpuhan mental dan kelumpuhan rohani seseorang itu diawali dengan keadaan yang begitu mengecewakan. Kalau dia sudah kecewa pasti dia lumpuh mentalnya. Ya, kekecewaan mengecewakan dan ada tekanan yang begitu berat dalam hidupnya sehingga dia hanya bisa tertidur pasrah. Ya, dia dalam situasi ya yang memprihatinkan dan akhirnya membuat dia terlalu enak. Memang sudah begini nasib saya. Dia terlalu enak untuk tidur. Dia tidak mau lagi bangun dari tidur rohaninya. Makanya kita perhatikan di dalam Rasul Paulus berkata kepada jemaat di Roma dalam Roma pasal 13 ayatnya yang ke-11. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Jadi yang kita harus lakukan, bangun dari tidurmu. Jangan asik dengan kelemahanmu. Ini yang Tuhan mau supaya kita bangkit. Di dalam Efesus pasal 5 juga dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam ayatnya yang ke-14. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus
akan bercahaya atas kamu. Secara rohani, secara fisik, saya dan saudara sedang bangun kok. Tetapi Paulus katakan bangun dari tidurmu. Maksudnya Rasul Paulus sedang berbicara kepada orang-orang yang bangun atau lagi terjaga secara fisik. Tetapi mentalnya, rohaninya lagi tidur. Ini yang harus kita perhatikan. Saudara bisa saja sekarang ini ya, lagi berjalan, lagi beraktivitas sambil tidur. Misalnya saudara mungkin selama 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun saudara tidur dalam rohaninya. Walaupun aktivitas Anda begitu luar biasa. Atau kesibukannya di dalam pelayanan, tetapi sesungguhnya Anda sedang tidur dalam rohani. Terus kalimat yang kedua di dalam Efesus 5 ayat 14 dikatakan, bangkitlah dari antara orang mati. Jadi di sini kalimat kedua bangkit. Banyak orang sudah terbangun dari tempat tidur, tetapi tidak mau bangkit. Coba kita aplikasikan ke hari-hari. Waktu beker bunyi, bunyi kering, bangun kita. Tetapi belum mau bangkit. Masih di tempat tidur kita bangun. Karena di sini dikatakan, firman Tuhan katakan, kalau kita tidak bangkit ini bahaya. Bangun di sini Bapak Ibu Saudara berarti Anda menjadi sadar akan kehidupanmu. Banyak orang bangun tapi tidak sadar dia lagi bangun. Tetapi Paulus mengatakan bangun berarti menjadi sadar akan kehidupanmu. Maka Yesus akan bersinar bagi saudara. Kristus tidak akan bersinar sampai saudara bangun dan berdiri. Jadi kalau masih di tempat tidur belum ada usaha. Itu sama dengan orang tadi. Dia bangun, dia sadar itu. Terus ketika kita bangun harusnya kita sudah bangun, kita bangkit. Terus kita harus berjalan. Maksudnya kita berjalan, kita menjauh. Menjauh dari cara-cara hidupmu yang lama. Yang selama ini engkau hidupi. Jadi bangun, bangkit, berjalan ya menjauh dari kehidupan lamamu. Supaya Kristus akan bercahaya di dalam kehidupanmu. Jangan kita terlena dengan keadaan ini. Ini yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Mungkin saudara lagi aktif hari ini. Dalam pelayanan mungkin juga demikian. Tetapi Anda belum berjalan menjauhi kehidupan lamamu yang Anda hidupi, yang tidak Tuhan mau. Dan sulit sekali bagi orang-orang seperti ini untuk mendapatkan belas kasihan Allah. Sebenarnya kebenaran firman Allah datang menegur kita, itu salah satu belas kasihan Tuhan. Bukan nanti yang nyata. Jadi di sini ya, ciri-ciri orang yang lumpuh rohani. Ciri-ciri orang yang mati mentalnya. Bisa dilihat pada manifestasi orang tersebut pada kehidupan sehari-hari. Di ayat yang ke-6 tadi Tuhan bilang, maukah engkau sembuh? Tetapi ayat 7 dijawab oleh orang ini, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Maksud saya begini, orang kalau sudah dia mentalnya sudah lumpuh, sudah sakit rohaninya. Ketika datang firman Tuhan, ketika datang Tuhan dengan jamahan firman-Nya atau lewat teguran hamba-hambanya, reaksi pertama orang ini satu. Yang pertama, bukan dia menerima pertolongan itu, dia terpusat kepada dirinya sendiri. Dia menjadi fokus pada dirinya sendiri. Karena dikatakan demikian. Dia ngeluh. Terus jawaban yang kedua, ada ketidakkonsistensinya dalam jawabannya. Maksud saya begini, kalau saya ambil secara rohani.
Pertama, dia memposisikan dirinya sebagai orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh dalam pengertian gak bisa berbuat apa-apa selain pertolongan orang lain. Karena dia katakan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Berarti tanpa usaha dia gak bisa lagi apa-apa. Dia memposisikan itu. Tetapi yang kedua, jawaban yang kedua, dia memposisikan mungkin dia sebagai orang yang pincang. Dia katakan, apabila airnya mulai goncang dan sementara aku menuju ke kolam itu, berarti dia memposisikan dia ada usaha, ada semangat lagi. Ada semangat untuk dia mau berusaha ke sana tetapi dia tidak mampu. Ini banyak terjadi ketika datang pelayanan ke dia, datang Tuhan kepada dia. Jawaban kadang-kadang dia cari-cari. Coba perhatikan, ketika belas kasihan Tuhan datang, pasti dia akan bilang ke dirinya, dia mulai sungut kepada Tuhan. Kenapa hidup saya seperti ini? Dia mulai sungut-sungut tentang keadaannya. Terus yang kedua, dalam pikirannya mulai apa? Menyalahkan orang lain. Nggak ada orang yang datang. Kalau dalam rumah tangga itu salah dari suami atau salah dari istri. Atau saya pahit kepada hamba Tuhan. Ini yang terjadi. Dia mulai bersungut, mempersalahkan orang lain. Nah, di dalam dia mempersalahkan dan bersungut, tersimpan di sini karakternya, dia ingin selalu diutamakan. Dalam hidupnya selalu mau diutamakan, kepengen orang lain yang berubah, tetapi dirinya gak mau berubah. Nah, ini yang susah. Ini ciri orang-orang mentalnya sudah lumpuh. Jadi jangan, saudaraku. Kedua, kalau Tuhan datang dalam pertolongan firman Tuhan, jangan banyak bicara. Tuhan cuma tanya, maukah engkau sembuh? Kalau kita baca, tidak ada jawaban dia. Mau, nggak ada. Tetapi dia punya jawaban tidak sesuai. Sungut dia. Tetapi di sini, karena kita melihat belas kasihan Allah, Tuhan tidak peduli jawaban mau atau tidak. Tuhan bertindak, bangkit dan berdiri. Jadi jangan jadi alasan bagi kita untuk kita tidak bisa bangkit dan kita menerima belas kasihan Allah. Waktunya Tuhan. Tetapi kalau lihat jawaban yang ketiga, dia curhat sama Tuhan sih. Dalam sungut-sungut itu ada segi positifnya. Mungkin waktu dia menjawab kepada Tuhan, waktu Tuhan tanya, dalam keadaan dia nangis. Ada orang juga, walaupun dia berpikir kepahitannya, tetapi dia menangis ketika firman Tuhan datang kepada dia. Sekalipun dia bilang seperti tadi, Tuhan, ada orang yang bisa lihat saya lagi. Usaha saya orang lain selalu yang mendahului. Tetapi paling tidak dia lagi curhat sama Tuhan, dia nangis. Itu yang Tuhan lihat kepadanya. Jangan kita cari tempat lain. Mempersalahkan terus tindakannya seperti mempersalahkan itu. Sungutannya bukan lagi kepada datang kepada Tuhan tetapi ke tempat lain. Kembali kepada kebiasaan lama. Dia tidak mau berjalan meninggalkan kebiasaan lamanya. Orang biasa begitu. Kalau dia biasa mabuk, ketika dia kecewa, dia rasa pertolongan Tuhan sulit untuk datang kepadanya. Pasti dia mabuk lagi. Iya kan? Kalau dia biasa kumpul-kumpul di tempat-tempat judi, sabung ayam, ya pasti dia akan kembali ke komunitasnya. Tetapi lihat orang ini. Dia nangis sama Tuhan walaupun dia curhat. Kenapa? Di masa-masa sulit seperti ini, bahkan dalam tekanan hidup yang luar biasa ini, kita harus percaya bahwa Yesus ada bersama kita dan menolong kita. Saya akan membagikan bagaimana kita dapat menerobos keadaan yang sulit ini sehingga datang pertolongan Tuhan kepada kita. Saya mau ingatkan bagi saudara, yang pertama, ya, jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah. Apapun keadaanmu, jangan pernah menyerah.
Karena dalam Amsal 24 ayatnya yang ke-10, firman Tuhan katakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Entah Anda sekarang lagi dalam keadaan masalah apapun atau kesehatan apapun, apalagi dalam masa-masa pandemi seperti ini, atau Anda mungkin lagi kena virus COVID-19 hari ini, firman Tuhan katakan, jangan tawar hati. Kalau kita tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Taruh pengharapan, ya. Ambil seperti Paulus punya prinsip. Ya kan? Ya mati adalah untung. Udah gitu aja. Ya sudah, memang kita mau mati. Tetapi jangan sampai tekanan itu membuat kita jadi kalap. Kalau kita menjadi kalap, kita putus asa, seolah-olah dalam pikiran kita Tuhan tidak tahu keadaan kita. Apa iya Tuhan tidak tahu? Kepada orang yang 38 tahun aja Tuhan tahu keadaannya. Jadi saudara harus semangat dan berusaha. Saudara harus berjuang. Dan saya mau katakan kepada saudara saat ini, di dalam hal ini sebagai orang percaya, haram untuk mengatakan, ya, saya pakai kata haram atau tidak boleh mengatakan mustahil. Bagi anak-anak Tuhan, jangan pernah mengatakan yang pertama mustahil. Atau Anda di dalam rumah tangga, apapun keadaan hari ini, haram untuk Anda katakan mau bercerai. Itu tidak boleh dikatakan. Dan yang ketiga, jangan Anda pernah mengatakan menyerah, mau mundur. Jangan pernah itu. Karena ingat, Tuhan tidak menciptakan saudara dan saya ujung-ujungnya hanya untuk menyerah. Bukan. Mentalitas kita tahu adalah mentalitas kerajaan. Bukan mentalitas lumpuh. Tidak. Mentalitas kita bagaimana kita bisa menerobos dan menguasai keadaan itu. Bukan mentalitas bertahan dan mentalitas dikuasai. Itu jangan. Hidup kita hari ini, orang yang percaya dan penuh pengharapan dan iman kepada Kristus, jangan hidup kita oleh karena akibat. Tetapi hari ini kita harus jadi penyebab. Harus kita penyebab, bukan akibat. Ini yang Tuhan mau ingatkan. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia, tujuannya adalah untuk mengembalikan, ya, apa yang pernah hilang dari Taman Eden. Ingat waktu manusia jatuh ke dalam dosa, yaitu apa? Manusia kehilangan kerajaan. Jadi dalam kondisi seperti ini pun, mau dia pandemi, mau dia keuangan, finansial, ekonomi dan lain-lain, kesehatan, ingat, Tuhan mau katakan itu musiman. Kehilangan Taman Eden itu musiman juga, mau saya katakan. Itu cuma sementara. Dan pasti akan selesai. Buktinya 38 tahun selesai. Ini yang Tuhan mau ingatkan kepada kita. Segala sesuatu ada expired. Semua ada batas waktu, terkecuali perkataan firman Allah. Tidak pernah ada kata expired perkataan firman. Ya kan? Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak pernah akan berlalu. Tetapi apapun keadaan yang terjadi di bawah kolong ini, ya, di kolong matahari ini, di bawah matahari, itu ada expirednya. Penderitaanmu juga ada expirednya, ada waktunya. Karena apa? Karena belas kasihan Allah itu akan turun kepada kita selama kita menanti dengan setia. Pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlewat. Kecuali ketika pertolongan itu datang Anda tidak ada. Tidak mau, padahal sudah waktunya. Begitu juga dengan aktivitas saat ini Bapak Ibu Saudara.
Kalau keadaan kita bekerja mulai berubah, aktivitas kita berubah, atau ibadah kita dan sekarang berubah, dalam bersekutu kita berubah, ya, situasi dan kondisi, pasti Anda akan ingat bahwa itu semua ada maksud Tuhan. Coba kita lihat di dalam 1 Petrus 4 ayatnya yang ke-7. Itu ada expirednya, kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Artinya di sini ada akhirnya. Dan mungkin ya sekarang ini sudah dekat dikatakan firman Tuhan tadi. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, jangan Anda menyerah. Sudah dekat. Sudah berapa tahun Anda mengalami tekanan hidup ini? Samakah atau lebih daripada 38 tahun orang sakit? Atau 40 tahun? Memang banyak orang bilang, Pak Pendeta, keadaan sekarang ini sulit untuk bertahan, Pak. Apalagi Pak Pendeta mau katakan harus maju. Tetapi ini yang harus saya katakan, ya. Walaupun sulit untuk bertahan, tetapi Anda harus maju. Kalau Anda tidak maju, bahaya. Bertahan itu bukan satu kemenangan. Tetapi ketika Anda melangkah, itu adalah kemenangan. Karena ingat, kalau Anda mau melangkah, ya, sedikit saja langkah Anda, Filipi pasal 2 ayat 13 akan terjadi dalam hidup kita. Dikatakan begini, karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Maju. Artinya di sini jangan menyerah. Jangan putus asa. Itu poin yang pertama untuk Anda pegang. Dan poin yang kedua, andalkan Tuhan bukan manusia. Dalam pembacaan Alkitab tadi, orang yang kondisinya sudah 38 tahun, kemungkinan kalau kita perhatikan dia sudah tidak percaya lagi kalau dia bisa sembuh. Karena sudah cukup lama. Banyak orang juga pikir begitu, ya sudahlah. Memang keadaan sudah seperti ini. Rumah tangga sudah hancur seperti ini. Saya sudah bangkrut seperti ini. Saya sudah divonis dokter nggak bisa begini. Kalau kita lihat kemungkinan dia tidak percaya lagi kalau dia bisa ditolong. Tetapi kita jangan. Karena apa? Mungkin kita seringkali mengandalkan manusia. Mungkin seringkali kita terbiasa mengandalkan apa yang ada di sekitar kita. Karena terjadi di sini juga Tuhan tanya, maukah engkau sembuh? Coba saudara dalam keadaan sakit, terus Pak Gembala atau Pak Pendeta tanya, maukah kau sembuh? Itu enggak masuk di akal ini Pak Pendeta. Udah tahu saya lagi sakit, apa enggak mau disembuhkan? Tetapi di sini dia menjawab di sini kenapa? Dia banyak sekali ya meminta andalan dan pertolongan manusia. Jawabannya kepada Tuhan tadi, dia mengandalkan pertolongan manusia. Jadi maksud saya di sini ya, dikatakan andalkan Tuhan bukan manusia. Hari ini saya dan saudara tidak menanti keadaan kita berubah. Tetapi justru Tuhan mau saya dan saudara menjadi orang-orang yang mengubah keadaan. Anda dan saya harus menjadi penerobos ya di dalam situasi kehidupan saudara dan saya. Harus mengubah. Kalaupun dalam keadaan seperti ini, Anda mungkin sedang dirumahkan. Keadaan seperti apa saat ini? Ubah keadaan itu. Mungkin ada talenta satu yang Tuhan titipkan kepada Anda, yang selama ini Anda tidak gali.
Mungkin Anda di seni musik atau di teknologi, elektrik yang Tuhan taruh, ya. Coba Anda gali di situ supaya Anda bisa mengubah, menunggu waktu yang akan normal kembali. Istilah orang sekarang banting setir lah. Coba Anda geluti. Mungkin Anda ada sesuatu yang bisa masak, bikin masakan yang enak, mungkin ada resep-resep dari orang tua waktu itu, tetapi belum sempat Anda coba. Ubah keadaan daripada kita apa? Ya, mengharapkan pertolongan orang lain. Memang baik. Tetapi kalau sudah orang dalam keadaan hari ini, masing-masing mau menyelamatkan dirinya sendiri, ya inilah, andalkan Tuhan dan Tuhan akan pakai ya apa yang sudah menjadi talenta Anda. Karena di dalam Mazmur 121 coba lihat. Mungkin keadaan kita lagi cari pertolongan kepada apa? Orang-orang yang lebih besar dari kita. Dalam ayat yang pertama nyanyian Syara, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Ayat yang kedua dikatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Artinya pertolongan saudara dan saya hanya datang dari Tuhan. Hanya datang dari atas. Bukan dari atasan kita. Bukan dari orang-orang yang memperhatikan kita selama ini. Tidak. Pertolongan kita hanya datang dari atas, dari Tuhan. Ini gak bisa lagi ditawar. Apapun keadaan saat ini, ya jangan lihat orang-orang yang sekarang lagi punya, dulu iya, tetapi mungkin mereka juga lagi memohon pertolongan Tuhan. Dia saya mau katakan di sini, ya, mengandalkan Tuhan itu berbeda dengan ya Anda bersandar kepada Tuhan. Kalau Anda hari ini mengandalkan Tuhan, maka Anda akan selamat. Tetapi kalau Anda hanya bersandar kepada Tuhan, Anda bisa berubah pikiran Anda. Kalau hanya Anda bersandar, ya, Anda bisa tinggalkan sandaran Anda. Kalau ada sesuatu yang menggoda penglihatan Anda, keinginan Anda, sandaran Anda akan tinggalkan dan Anda akan bersandar kepada yang Anda suka. Tetapi kalau Anda mengandalkan Tuhan, berarti tidak ada lagi yang dapat diharapkan selain Tuhan, maka Anda tidak akan tergoda untuk kemana-mana. Ini yang harus kita pegang. Karena kekayaan juga bisa meruntuhkan sandaran Anda kepada Tuhan. Anda akan bersandar kepada materi, kepada fasilitas. Atau ya masalah. Kehidupan masalahmu juga Anda bisa meninggalkan sandaran Anda kepada Tuhan. Karena Anda sudah tidak kuat menantikan pertolongan itu. Tetapi bergantunglah sepenuhnya kepada Allah, kepada Tuhan, dan belas kasihan Allah akan turun kepada Anda. Artinya di sini jadikan Tuhan satu-satunya tempat kita bergantung dan tempat kita bersandar. Jadi dua, bergantung dan bersandar. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi Tuhan mau hari ini, apapun kemarin-kemarin yang kita sandarkan, yang kita bersandar dan kita bergantung, stop. Hari ini berubah, Tuhan mau ya. Kondisi dalam social distancing seperti ini pun kita harus ada intimasi dengan Tuhan. Ada hubungan yang dekat dengan Tuhan. Ini yang Tuhan inginkan. Dan yang ketiga, supaya kita bisa menang di dalam pergumulan ini dan belas kasihan Allah tetap bekerja di dalam kita. Dan kita bisa menerima itu. Milikilah pengharapan. Saudara, orang yang sakit 38 tahun ini seolah-olah, dan banyak juga menilai seolah-olah orang ini tidak ada pengharapan. Seolah-olah orang ini tidak ada iman. Mungkin kalau ke Yesus memang dia tidak ada iman.
Tetapi dia berharap di kolam Bethesda itu. Dia beriman kepada air kolam itu. Daripada orang tidak punya pengharapan dan tidak punya iman. Memang waktu Yesus datang tidak ada iman dia kepada Tuhan. Pengharapan dia tidak ada kepada Yesus. Tetapi itulah yang disebut belas kasihan. Tuhan tahu menghargai orang punya pengharapan. Tuhan tahu menghargai orang punya iman. Dengan catatan, dia ingin supaya dia bebas. Dalam pengertian dia tidak tersiksa ya dengan dunia ini. Dia mau bebas juga. Dan Tuhan lebih tahu kondisi saya dan saudara. Tergantung motivasi saudara dan saya. Kalau saudara ingin bebas hari ini untuk dunia, ya mungkin ya. Bukan pengharapan, tetapi gambling. Jadi di sini ya, miliki pengharapan di dunia hari ini. Dunia yang sudah dengan informasi, segala macam informasi. Ya. Kadang-kadang kita tidak bisa bedakan mana itu pengharapan dan mana itu optimis. Karena apa? Optimisme itu berbeda dengan pengharapan. Banyak kita pikir kita sudah optimis, itu adalah pengharapan. Maksudnya begini, optimis begini, Bapak Ibu Saudara. Optimisme itu dia akan timbul karena Anda percaya dengan sesuatu yang Anda dengar, sesuatu yang Anda lihat, sesuatu yang diprediksikan. Ada data-data statistik yang Anda bisa terima. Dan Anda bisa percaya, mungkin ada ahli-ahli ekonomi. Ya, mereka bisa meramalkan keadaan ekonomi ke depan. Dan segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi. Dan di situ timbullah Anda punya optimisme. Anda percaya karena Anda mendapatkan informasi. Artinya, apa yang didasarkan ya di dalam dunia ini dan Anda konform dengan dirimu, itu Anda pikir itu pengharapan. Tidak. Kalau pengharapan itu ya, kita nggak perlu tahu. Sedangkan Tuhan bilang, kalau kamu percaya, kamu tidak melihat, itu satu percaya dalam pengharapan. Kalau kamu udah lihat, bukan lagi percaya dan pengharapan itu. Jadi di sini kita akan lihat. Itu akan bisa juga dengan perkataan istilah zaman dulu. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Untuk hari ini, udah gak cocok itu perkataan. Mau pakai pengalaman apa hari ini? Ketidakpastian yang ada. Mau pakai optimis, gak bisa. Oh pengalaman, oke, banyak teman-teman saya juga. Dia pakai pengalaman harus begini-begini. Habis, bukan untung malah buntung. Tetapi Tuhan mau katakan, kalau pengharapan di dalam dia, tidak pernah Anda kecewa. Kalau pengharapan kita tahu di dalam Tuhan, di depan ada masa depan. Karena apa? Ada Tuhan di sana. Karena Tuhan menciptakan hari esok yang penuh dengan harapan. Bukan optimisme. Makanya kalau kita sudah beriman, ya, berimanlah dengan benar dengan pengharapan itu. Jangan beriman terus optimisme, ya, terus dia apa? Kemungkinan. Enggak bisa. Yeremia 29 ayat 11, nyata Tuhan katakan kepada kita. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Ingat, kamu itu saudara dan saya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan inilah yang iblis senang sekali kalau kita kehilangan harapan. Yang saya katakan tadi di depan, jangan pernah berkata menyerah, mau mundur. Karena Tuhan kita, Yesus kita yang kita sembah adalah dia Yesus Alfa dan Omega. Dia sudah ada di depan sana juga, menanti
waktunya untuk dia memberikan kepada kita. Jangan putus asa. Karena dasar dari harapan itu cuma apa? Satu, iman. Ini yang harus kita lihat. Maksudnya di sini kalau kita sudah ada harapan, iman kita sudah benar-benar terkonfirm dengan kebenaran firman Allah, maka di sini ya kita tidak perlu lagi didikte oleh kondisi. Kita tidak lagi diatur oleh situasi. Kondisi tidak harus mendikte kita. Tetapi waspada memang sangat perlu Bapak Ibu Saudara. Tetapi apapun kondisi saudara, percayalah bahwa Allah beserta kita. Kalau kita lihat di dalam Mazmur 62, ya, di ayat 5, dikatakan, hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Itu ayat 5, ayat 6 berkata demikian. Jadi hanya pada Allah kita tenang. Karena ke depan saudara, situasi makin berat. Kita akan lihat terjadi krisis-krisis ke depan. Karena dunia semakin tua bukan semakin baik, tetapi semakin hancur. Tetapi ingat, pengharapan kita, masa depan kita dalam Kristus akan semakin baik kalau kita ada di dalamnya. Saya akan tutup dalam hal ini. Kita mengenal secara umum mengenai waktu yang diatur di dalam Alkitab. Yang pertama ada kita kenal dengan kekekalan. Maksudnya di sini tidak ada awal dan tidak ada akhir. Itu waktu kekekalan. Terus ada waktu yang kedua yang kita kenal dengan istilah kronos. Kronos itu waktu yang berjalan secara berurutan. Ya. Itu kronos dan itu adalah bagian kita. Kalau jam mulai dari jam 1, jam 2, jam 3, jam 4 sampai jam 12. Itu waktu berurutan. Kalau hari mulai dari Minggu, ya, Senin sampai Sabtu, itu berjalan berurutan. Tahun, ya, dan seterusnya. Itulah disebabkan orang katakan, coba ceritakan kronologisnya. Ya kan? Maksudnya urutannya bagaimana? Ceritakan kronologisnya. Itu kronos. Waktu yang berjalan. Dan yang ketiga ada satu lagi yang kita kenal, yaitu kairos. Nah, kairos ini adalah waktu Tuhan. Dalam hal ini, waktu Tuhan menggenapi janjinya yang kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu kapan datang belas kasihan itu, kronosnya, kairosnya kepada kita. Itu rahasianya. Tetapi kita harus berjaga-jaga di kronos. Misalnya begini Bapak Ibu Saudara. Kalau saya mau berburu di hutan, ya, saya akan menunggu. Kronosnya saya tunggu entah jam berapa. Saya sudah siap untuk membidik. Nah, ketika dia menunggu untuk dia mau menembak, dia tidak tahu kairosnya kapan. Tetapi dia harus bisa menunggu dan berjaga-jaga di situ. Ketika kairosnya datang, maka dia bisa nembak. Sama dengan keadaan kita. Tetap setia menanti. Karena kairos Tuhan akan datang kepada kita. Tetapi jangan Anda tinggalkan kronosnya. Anda kecewa. Dan saya percaya orang yang sakit 38 tahun ini, kronosnya ini selama 38 tahun dan kairosnya datang kepada dia. Artinya di sini mari kita belajar tentang waktu juga. Jangan cuma kita tidur. Dan sebagai penutup di sini saya mau katakan, belajarlah dari Ayub mengenai rahasia bertumbuh melalui proses waktu ini. Mulai hari ini Bapak Ibu Saudara, Anda yang dapat kairos Tuhan, dapat belas kasihan Tuhan, jangan melewatkan waktu. Selama masih ada waktu, taburlah benih yang terbaik. Dalam Ayub 29 ayat yang keempat berkata,
seperti ketika aku mengalami masa remajaku, ketika Allah bergaul karib dengan aku di dalam kemahku. Artinya di sini Ayub waktu remaja dia sungguh-sungguh mencari Tuhan. Ayub dan Allah bergaul karib. Saya dan saudara pun apapun keadaannya bergaul karib dengan dia melalui apa? Menyembah kepada dia. Bacalah firman Tuhan, terimalah teguran-tegurannya. Lakukanlah apa yang persis yang firman Tuhan katakan. Itu Anda cara bergaul dengan Tuhan. Artinya waktu remaja juga Ayub sungguh-sungguh cari Tuhan. Ayub bergaul, coba lihat di ayat yang ke-12. Makanya Ayub dibela sama Tuhan. Dikatakan begini, karena aku menyelamatkan orang sengsara yang berteriak minta tolong, juga anak piatu yang tidak ada penolongnya. Ini cara Ayub bergaul. Yang ayat 13, aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda ku buat bersukaria. Artinya Ayub mengatakan kalau kita menolong sesama kita, orang yang tidak berdaya, yatim piatu dan lain-lain, doa mereka sangat berkuasa. Dengan mereka cuma mengatakan begini, Pak Pendeta, Tuhan Yesus memberkati. Semoga Pak Pendeta sehat-sehat, pelayanannya diberkati. Banyak itu juga doa dan Ayub mengakui itu. Aku mendapat ucapan berkat dari orang yang nyaris binasa, dan hati seorang janda ku buat bersukaria. Ayat 14. Aku berpakaian kebenaran dan keadilan menutupi aku seperti jubah dan serban. 15. Aku menjadi mata bagi orang buta dan kaki bagi orang lumpuh. Ayub mau menunjukkan terangnya Tuhan kepada orang-orang yang masih di dalam kegelapan, dan mau menuntun langkah-langkah orang yang masih di jalan yang salah. Tabur itu. Makanya Kronos Tuhan juga datang kepada Ayub. Kairos itu datang berkuasa. Kronos Ayub ya memiliki, dan Kairos Tuhan datang juga kepada Ayub. Dan ayat yang ke-16, aku menjadi bapak bagi orang miskin, dan perkara orang yang tidak kukenal ku selidiki. Jadi inilah yang Ayub tabur, taburan yang terbaik semasa dia remaja, melakukan sesuai dengan keinginan Tuhan. Jadi Anda jangan kecewa. Banyak orang ya, dia sudah tabur kemarin-kemarin, dapat masalah hari ini, dia kecewa. Jangan, tetap maju. Apa yang sudah Anda tabur itu akan Anda tuai. Ya kan? Firman Tuhan bilang, kalau Anda tuai mangga, tabur mangga, Anda akan menuai mangga kok. Cuma persoalannya lama atau tidak itu tergantung kairos Tuhan. Tetapi jangan Anda sudah tabur, terus Anda juga mengatur-ngatur Tuhan untuk supaya apa? Pertumbuhannya cepat. Firman Tuhan katakan 1 Korintus 3:6 berkata, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ayat 7, karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram, melainkan Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi biarlah Tuhan yang atur pertumbuhan kita, keadaan kita. Tugas kita cuma bisa apa? Menabur dan menyiram. Ini yang saya mau seringkan kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan kecewa. Apapun keadaanmu hari ini, kairos Tuhan akan datang kepadamu. Belas kasihan Allah akan datang kepadamu. Dan jangan Anda rusak taburanmu yang sudah Anda tabur. Tetap setia menunggu dan bersemangat di dalam hidupmu. Jangan kecewa. Ingat, kairos itu adalah milik satu-satunya dari Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Bapa yang kekal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan, Engkau datang mengingatkan kepada kami, menguatkan kami, bahwa Engkau memiliki pengharapan yang Engkau berikan kepada kami, dan kami juga dikuatkan dengan pengharapan itu, bahwa masa depan kami, masa depan yang penuh pengharapan di dalam Engkau. Tuhan terima kasih,
belas kasihan-Mu datang kepada kami sesuai dengan keinginan-Mu Tuhan, bukan hasil usaha kami. Dan biarlah Tuhan kairos itu Tuhan, Engkau yang datang kepada kami, dan kami tetap berjaga-jaga menanti-nanti di dalam kronos ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami tidak kecewa karena ada Roh Allah di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Atas firman ini kami percaya firman disampaikan terjadi kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami percaya Tuhan bekerja atas kami. Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberkati engkau dimanapun engkau berada. Tuhan selalu menyertai engkau. Tuhan memberkati engkau, melindungi engkau, baik Anda di kota, saudara di desa, ataupun dalam keadaan sakit, susah, senang. Percayalah Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.